Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya di ladang tanaman kacang hijau. Ini umur seminggu lur, umur seminggu. Dan cara tanam ini sangat sederhana sekali karena tanpa olah tanah dan juga tanpa olah tanah, dan ini cuma disaurkan. Jadi setelah disemprot pakai herbisida, obat rumput, langsung menjelang kering, jadi 5 hari gitu. Biasanya kan mati seminggu kalau herbisida yang warna kuning itu. Langsung kita saurkan kacang hijau. Ini kacang hijau ukuran kecil lur, jadi kacang hijau yang varietas kecil itu. Kalau di sini disebut kacang hijau saketan, yang kecil, yang agak mahal. Biasanya selisih 1.000 dibanding dengan kacang hijau yang gede-gede untuk bubur itu. Ini rasanya lebih gurih, biasanya cenderung ke tauge lur. Untuk tauge bagus, dan kandungan vitaminnya lebih banyak kan yang kacang hijau jenis saket ini. Ini memang sebagian rumputnya sudah tumbuh lagi. Jadi ini nanti 20 hari yang akan datang jenengan sudah pangkling, sudah rata tanahnya ya terlihat. Dan ini juga dikasih larian jagung. Jagung ini cuma digecekkan, ditaju gitu. Jadi seperti ini lor. Dan kita lihat yang 10 hari lor. Ada yang sudah umur 10 hari. Dan sebelum kita berangkat ke Porangan, nanti video akan kita lanjutkan ke Porangan. Karena konten kita konten petani, saya tidak hanya membahas porang saja, tetapi juga hasil tani yang lain termasuk palawija. Ini umur 10 hari lor. Ini sudah daun 2. Sudah mulai daun 2. Memang bertani itu ya ada yang pakai cara praktis, ada yang pakai cara insentif atau ribet begitu. Itu hak masing-masing dan disesuaikan budget dan kebiasaan, terutama lur. Kebiasaan kultur daerah setempat sering menggunakan cara tanam seperti itu dirubah sulit, karena mereka sudah berpengalaman dan mereka sudah ada perhitungan. Dan ini di lokasi yang sama, yang ini jenisnya tanamnya gogol lur, tapi sudah dipanen ini. Kalau ini bersih, biasanya habis gogol seperti ini juga perlakuannya sama, juga di kasih kacang. Dan ini ada ketelannya juga. Jadi tanam tumpang sari itu bagi seorang petani adalah pilihan alternatif seperti itu. Ini sudah dipanen padinya. Ini kemarin padi gogorancah. Gogorancah itu pari pendek, ditanam di tanah kering tanpa irigasi, tanpa pengairan, cuma mengandalkan curah air hujan. Dan ini juga rencananya musim yang akan datang ditanami porang lor.
Jadi ini musimnya akan datang tanami porang agar nanti porangnya tumbuh dengan bagus. Tetapi sebelum ke porang otomatis itu ditanami seperti ini dulu, karena sebelumnya ini kan hutan rimba atau bisa dikatakan ini kan sudah menjadi hutan produksi. Sebelumnya itu babat alas seperti itu. Habis tebang itu biasanya cenderung menjadi seperti hutan liar gitu, karena dalam satu musim saja habis tebang itu sudah lumayan rimbun. Dan ini area ketela, ini cuma kurang perawatan. Yang ini biasa lor, namanya petani juga ada yang terawat, ada yang tidak. Dan ini jagung kemarin dimakan dimakan tikus, tidak panen lur, ini gagal panen jagungnya. Dan yang ini dengan ketela, ini juga mau di kacang hijau tapi belum. Maksud saya jenengan saya ajak ke ladang seperti ini untuk mengetahui cara tanam dari berbagai daerah lur. Jadi biar ada gambaran lah cara tani per wilayah itu berbeda dengan caranya masing-masing. Jadi untuk seorang petani, cara tanam itu adalah kreativitas. Jadi tergantung kreativitasnya jenengan, mau cara tanam model apapun oke. Semua pasti ada nilai min dan plusnya, terutama kalau tanam itu budget, modal, dan juga lokasi. Yang terpenting adalah perawatan gampang atau perawatan yang higienis, enggak terlalu ribet sepertinya begitu. Dan background sampingan lain juga mempengaruhi lur. Misalnya beliau bukan petani ulung, utun mas, enggak murni petani, tetapi punya pekerjaan yang lain, itu enggak bisa disamaratakan dengan yang memang petani kesehariannya menjadi petani seperti itu. Dan sekarang petani itu tidak harus semuanya angkat pacul. Memang petani itu ya, yang namanya petani ya angkat pacul, tetapi dengan perkembangan zaman ada juga yang menggunakan alat-alat modern seperti kombi, seperti traktor, seperti alat-alat bantu yang bisa dibeli di pasaran. Jadi itu termasuk juga mempengaruhi lur untuk kedepannya dengan untuk menjadi seorang petani. Dan untuk khususnya petani porang, yang paling gampang nggak ribet itu sebenarnya ya bertani porang dibandingkan bertani ketela, petani jagung, petani kacang. Itu kos pengeluarannya nggak di perawatan itu nggak terlalu ribet. Beda dengan petani yang lain, karena petani yang lain itu kan dikejar durasi loh. Jadi kalau durasinya saatnya panen harus dipanen, saatnya pupuk telat seminggu saja berpengaruh gitu loh. Tetapi kalau petani porang tidak, khusus petani porang tidak berpengaruh untuk masa-masa seperti itu. Jadi kita harus bisa mengambil pelajaran dari ini. Ya ini tanpa olah tanah, biasanya ini kalau olah tanah ya lebih bagus. Jadi ketela macam gini kalau olah tanah ya lebih bagus. Beda dengan porang. Porang tanpa olah tanah pun
dengan yang olah tanah nggak terlalu berbeda, karena durasi hidup si porang kan lama. Beda dengan ketela. Kalau ketela kan 8 bulan paling enggak. Kalau dijadikan 2 musim, biasanya ketela itu cenderung dalamnya itu gembos, dan biasanya banyak penyakitnya juga, dan kadar airnya terlalu tinggi, dan nanti harga jualnya juga kurang bagus untuk ketela. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, bisa alternatif sebelum ditanami porang, tanami kacang dulu, tanami ketela, tanami jagung dulu, nggak masalah. Atau nanti dalam perjalanannya dikombinasi tumpang sari antara perpindahan mau ke porang itu, ditumpang sari dengan jagung, dengan ketela, atau dengan kacang hijau. Itu suka-suka si petani. Karena untuk seorang petani itu nggak bisa langsung pindah total seperti itu, karena durasi musim 2 musim itu sangat lama, dan yang jelas kendiling-guling kurangnya petani, kecuali petaninya usaha tani, beliaunya punya usaha yang lain, terus baru tanam porang begitu nggak masalah, karena hitung-hitungannya adalah hitungan bisnis dan hitungan pedagang. Kalau petani kan tidak seperti itu. Jadi untuk dulur-dulur sebangsa setanah air, giatlah kita, semangatlah kita untuk mencoba hal yang baru, karena tanpa kita mencoba hal yang baru, kita tidak akan menemukan seni dari bertani itu sendiri. Dan cintai alam, karena alamlah kita bisa makan, karena alamlah kita bisa bersahabat, dan karena alamlah kita bisa menghirup udara. Bertani adalah seni, bertani termasuk melestarikan perputaran alam ini, dan bertani juga menyediakan oksigen untuk kita hirup bersama. Dari kawasan ladang, saya Lur Martono Prangmadiun. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Besok ke Sleman, Jogja, juga ke Jogja, Bandar Lampung, Pemat, Siantar Timur, Sumut, Sidrap Lur, Sidrap Sulawesi Selatan, dan Lampung Tanggamus. Bismillah Lur.